Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Wulandari. Saya dari Prodi Administrasi Publik Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara berwudu Rasulullah beserta dalil-dalilnya menurut hadis dan Al-Quran. Berwudu merupakan salah satu cara kita untuk menghilangkan dari hadas kecil, terutama ketika sebelum melaksanakan ibadah sholat. Perbedaan antara najis dengan hadas adalah yakni najis lebih bersifat fisik atau zahir, dan cara membersihkannya dengan cara sebagaimana mandi dan membersihkan dengan sabun ataupun air. Sedangkan hadas lebih bersifat kotoran batin dengan cara menyucikannya, yakni harus menggunakan wudu, mandi, atau tayamum, pengganti wudu dan mandi, apabila tidak ada air. Wudu untuk menghilangkan hadas kecil, sementara mandi untuk menghilangkan hadas besar, dan tayamum untuk menghilangkan hadas kecil jika berhalangan berwudu. Wudu sendiri berasal dari kata wadla'a yang artinya bersih. Maka secara bahasa, wudu adalah istama'la al-mafi adla'in mahsus hatin. Artinya, menggunakan air untuk membersihkan anggota tubuh tertentu. Sedangkan secara istilah, yakni bersuci dengan menggunakan air suci untuk 4 anggota badan, yakni muka, kedua tangan, kemudian kepala, dan kedua kaki, berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Adapun membasuh kedua telinga, aturannya hanya bersifat anjuran atau sunnah. Wudu dikerjakan setiap hari oleh umat muslim karena wudu menjadi syarat sahnya suatu salat. Dalil tentang wajibnya wudu sendiri terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 5, yang mana artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu hingga siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kakimu." Quran Surah Al-Maidah ayat 5. Kemudian, menurut hadis Nabi SAW, Allah tidak menerima salat seorang kamu apabila berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, dan Ahmad. Kemudian terdapat dalil lainnya mengenai wudu. Ada pula hadis yang menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh mukanya, maka keluarlah atau diampunilah dosa-dosa wajahnya di mana ia melihat maksiat dengan matanya bersama air atau akhir dari percikan air. Ketika membasuh kedua tangannya, maka diampunilah dosa-dosa tangannya bersama air atau bersama percikan akhir yang terakhir. Ketika ia membasuh kedua kakinya, maka diampunilah dosa-dosa kakinya bersama air atau bersama percikan air yang terakhir, hingga ia benar-benar bersih dari segala dosa. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang substansinya sama dengan hadis di atas juga terdapat dalam Sahih Muslim, yaitu hadis yang juga agak panjang dari Sahabi Ajalil Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu. Kemudian ada pula dalil yang menyebutkan bahwa seorang tak akan meraih pahala sholat apabila ia tidak melakukan wudu lalu mengerjakan sholat. Jadi, wudu sendiri ibaratnya separuh dari iman, yakni sholat. Ini menunjukkan kepada kita tentang ketinggian nilai dan manzilah wudu di sisi Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda, bersuci atau wudu adalah separuh dari iman. Alhamdulillah akan memenuhi mizan timbangan. Subhanallah walhamdulillah akan memenuhi antara langit dan bumi,
Salat adalah cahaya, sedekah adalah tanda, kesabaran adalah sinar, Al-Quran adalah hujah atau pembela bagimu atau hujatan atasmu. Setiap orang keluar di waktu pagi, maka ada yang menjual dirinya, lalu membebaskannya atau membinasakannya. Hadis riwayat Muslim dalam At-Thaharah bab Fadl At-Thaharah. Ada pula cara berwudu menurut Himpunan Putusan Majelis Tarjih Kitab Thaharah. Yang pertama, apabila hendak berwudu, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim dengan mengikhlaskan niatnya karena Tuhan Allah, dan basuhlah telapak tanganmu 3 kali, gosoklah gigimu dengan kayu aruk atau sesamanya. Kemudian berkumurlah dan isaplah air dari telapak tangan sebelah dan berkumurlah. Kamu kerjakan yang demikian 3 kali. Dan sempurnakanlah dalam berkumur dan mengisap air itu apabila kamu sedang tidak berpuasa. Kemudian basuhlah mukamu 3 kali dengan mengusap 2 sudut matamu dan lebihkanlah membasuhnya. Dengan digosok. Dan sela-selailah janggutmu, kemudian basuhlah atau cucilah kedua tanganmu beserta kedua sikumu dengan digosok 3 kali, dan sela-selailah jarimu dengan melebihkan membasuh kedua tanganmu. Mulai tangan kanan, lalu usaplah kepalamu atau ubun-ubunmu dan atas surbanmu, dengan menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka kepala sehingga tengkuk dan dikembalikan lagi pada permulaan. Kemudian usaplah kedua telingamu sebelah luarnya dengan 2 ibu jari dan sebelah dalamnya dengan telunjuk. Lalu basuhlah kedua kakimu beserta kedua mata kaki dengan digosok 3 kali. Dan sela-selailah jari-jari kakimu dengan melebihkan membasuh keduanya. Dan mulailah dari yang kanan dan sempurnakanlah membasuh kedua kaki itu. Kemudian ucapkanlah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Lalu selanjutnya yakni hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 lubang bawah yakni kubul, lubang depan atau kemaluan, dan dubur, lubang belakang atau pantat. Baik karena berhadas kecil maupun berhadas besar atau junub. Yang termasuk hadas kecil yakni seperti berak, kencing, kentut, ma'zi wa'di, dan istahdah. Istahdah sendiri adalah darah yang keluar dari wanita secara terus-menerus di luar waktu kelaziman darah haid atau nifas. Kemudian yang kedua adalah tidur nyenyak dalam keadaan berbaring atau telentang. Bila dalam keadaan duduk, tidak mengapa. Kemudian, menyentuh kemaluan tanpa alas atau pembatas. Menurut mayoritas ulama seperti Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa menyentuh kemaluan termasuk membatalkan wudu. Yang keempat, hilang akal seperti gila, pingsan, atau mabuk. Yang kelima adalah bersetubuh. Menurut Ibnu Abbas bahwa saling bersentuhan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 5 secara bahasa berarti bersetubuh. Pendapat inilah yang dipilih oleh ahli bahasa, ulama Hanafiyah dan Muhammadiyah. Hal ini diperkuat oleh banyak riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disentuh istrinya saat sujud dalam salat. Hadis riwayat Al-Nasai, Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anhu, dan pernah juga mencium istrinya lalu salat tanpa berwudu lagi. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anhu. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai cara berwudu Rasulullah
dalil-dalilnya, serta hal-hal yang membatalkan wudhu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.